Oke, kita lanjut ke tipe-tipe LLM. Maksudnya jenis-jenis merek-merek ya. Tapi sebelum itu saya lupa bahas soal rek bagian chunking. Ini agak lumayan penting. Jadi karena dokumen sama konteks window itu gede dan bakal mahal, dan gak bakal muat di konteks window kadang-kadang karena dokumennya kegedean, ada istilahnya chunking. Jadi bisa mungkin teknisnya kayak gini. eh di Bandung, saya nggak tahu Bandung. Di Depok ada Margo City di Jalan Margonda. Di Margonda ada dua jalan raya yang arah ke Bogor dan ke arah Sawangan. Saya orang Depok. Eh, Anggap aja konteks windownya cuma cuma segini lah. Ya, anggap aja. Nah, chunking itu nanti dipotong, tapi ada yang overlap. Maksudnya overlap tuh gini. Nah, ada gini. Sorry, sebenarnya konteks videonya cukup, tapi bakal mahal di bagian API, jadi dipotong. Jadi mungkin di Depok ada Margo City, di jalan raya ada dua jalan raya. Ah, sorry, ini saya sampai sini aja kali ya. Ah, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada lagi juga. Di dua jalan raya. Nah, jadi ada teks yang overlapping kayak gini. Jadi biar AI-nya, LLM-nya tahu kalau ini tuh sebenarnya dua teks yang mirip. Biasa overlapnya tuh rata-rata dari 200 word atau token, tapi biasa word sih. Word sama token nyaris mirip, tapi biasa 200 word kayak gitu. Jadi ada 200 kata yang saling overlap. Jadi biar ada koneksi kayak gitu. Oke, itu soal chunking, embedding udah. Ups. Sekarang yang saya suka tipe-tipe LLM. Voli. Oke. 11. Ah, oke. Mana tadi monitor saya? Oke, ini sama ini. Oke. Jadi ada tipe-tipe LLM. Karena LLM adalah komoditi yang panas saat ini. Kita tahu siapa playernya. Kita punya OpenAI dengan kayak GPT Turbo, GPT yang pertama tuh GPT-2, tapi GPT-2 nggak begitu bagus untuk general usage, jadi langsung aja GPT-3. GPT-3, kenapa kita nggak cek aja pricing? Ups, kenapa nggak mau? Oke, 11. Oke, jadi ada, nah ini tipe-tipe modalnya GPT-4, GPT-4o, ada 4o mini. Biasanya kalau ada kata mininya itu lebih parameternya lebih sedikit. Ada embedding model, tapi ya ini nih tipe-tipenya. Kayak seperti itu. Dan nah, ini OpenAI GPT klasik. Kalau Meta ada lama. Di situ ada Mistral. Apa Mistral ya? Kayak Mistral. Anyway, ada MOI model dia. Kalau
Alibaba, ada Qwen atau QWiki. Apalagi yang terkenal ya, kalau Anthropic, ada ada Cloud Haiku, ada Sone. Ya pokoknya kalau ada istilah-istilah puisi, puisi Eropa atau puisi Jepang itu biasa punya Anthropic. Kalau Microsoft ada Vi, Google, Gemini, macam-macam. Tapi ini semuanya GPT model. Dan mungkin yang paling unik dari keempat ini tuh ini, MOI ya, Mixture of Expert. Jadi di dalam LLM-nya sendiri tuh ada kayak router. Yes, router. Router di sini ada LLM 1, LLM 2, LLM 3. Kayak gini lah. Tapi ini satu LLM sih, tapi cuma kayak ada internalnya masing-masing. Ini jago mungkin di matematik, ini coding, ini bahasa, ini pengetahuan general kayak gitulah. Nah, nanti internal model routernya dia bakal nunjukin kira-kira bagian mana yang cocok. Dan ini mungkin di total, oke, kalau ada bisa nulis, mungkin masing-masing dari model expert quote unquote ini cuma 7 billion model, tapi yang dan aktif cuma satu dan biasanya ditulisnya bakal kayak 8x7b. Jadi kayak ada 56 billion parameter, tapi yang cuma aktif di GPU mungkin cuma 14 billion yang model doang atau satu kayak gitu. Ya tapi cari cara amannya biasanya 56 billion model berarti sekitar 30 giga ya untuk VRAM kayak begitulah. Ntar ada hitung-hitungan buat ngitung VRAM kok, tenang. Nah ini mixture of expert, apa mixture of expert kayak gini. Ada ini dan ini disebutnya router dan ini ya ini expertnya sih. Ups, expert. Nah masing-masing expert kayak gitu. Oke, jadi ada lama, ada generasinya juga, ada lama 2. Sekarang paling baru lama 3,370B seingat saya. MOI kayak tadi kalau nggak salah MO Mixtral 8 kali 7B something something Qwen yang kayak KWK Qwen 2,5 Max. Ini namanya juga nih ada Fi 3. Saya nggak berat ngikutin Google lupa apa. Karena saya paling sering makanya Meta atau nggak OpenAI. Ini dan beberapa modelnya itu punya istilahnya multimodal. Jadi dia nggak apa nggak cuma teks lah, bisa image, bisa video, tapi pasti mahal untuk inference-nya kayak begitu. Ini secara general eh, player-player modelnya. Nah, dan di sini ada ini kan tipe ya, type. Type ada juga nah parameter size. Ini enggak ini beda beda apa? Beda kategori. Jangan taruh sini premium, taruh sini aja parameter size. Seberapa besar weight? Makin generasi makin tinggi, itu makin bagus. Dan makin gede parameternya, itu juga makin bagus. Parameter itu jumlah weight. Jumlah bias sama weight yang dimilikin sama si model. Kadang, misalnya contohnya tuh Meta Lama 3 70p. Ini nyaris mirip performanya dengan Lama 3,2 405. Ya, biasanya ya nyaris mirip. Karena beda generasi, lihat ya bedanya nyaris 5 kali lipat, lebih malah 6 kali lipat.
Tapi karena beda generasi, generasi yang paling baru cukup 70 billion parameter, performanya nyamain sama lama yang sebelumnya, kayak gitu. Ini B ini billion. Kalau kalian punya GPU lap minimal, ini kayak terpaksa banget itu kayak 6 GB 1060. Ini ya rata-rata model yang kalian bisa pakai itu paling maksimal tuh 8 billion model quantize. Apa itu quantize? Jadi kalau kalian masih ingat sama format bagaimana cara komputer nyimpen eh, nomor ya, ya kan pasti pakainya binary. Biasanya mereka awalnya ada model paling murni, cuma float. Biasanya ada tulisannya FP16. Oke, bisa bisa dilihat nih. Nah, kita cek aja punya dia. Oke. Ini dia. File and version. Nih. Ada FP16. Ini yang paling murni ke yang paling rendah apa resolusi dari si weight-nya ini. FP16, Quantize 8, 6, 5, 4, 4, 3, 2. Dan ada lagi kayak ada KL, KM, KS, KM, KS. Ini masuk medium, small, medium, small, medium, small. Kayak begitulah. Ada juga model pakainya kan FP16, ada juga BF16. Oke, kita bahas. Baterai saya rendah, bentar. Oke, jadi tadi, sorry, ada FP16, ini yang paling bagus, tapi juga ada BF16. Nggak bisa saya alt-tab, oke. Nah, taruh aja yang baru di sini ya. Ada FP16 paling bagus. Tapi ada juga ini sama-sama bagus. BF16 terus ini yang top model ya, paling murni resolusinya. Ada juga tadi tadi Q8, Q6, Q5, Q4, Q3. Tunggu ada Q3 nggak sih? Oh, ada Q3. Oke. Q3 sama Q2. Dan ini juga bisa sama-sama 8 billion model. Semuanya ini. Beda kan kalau FP16 kan ada 16. Berarti 2 byte. Maksudnya 16 tuh berarti sekitar 64 bit kan. Kan bisa FP8. Oh ya, sama satu lagi ya. Q16 sama FP8. Kenapa saya bahas ini? Karena FP16, halo, itu kan ada 16 digit ya. 16 digit berarti sekitar butuh 64 64 bit precision, atau kata, tunggu, apa saya kebalik? Sebentar, saya kebalik, sebentar, FP16. Oh, sorry, saya lupa ngitung. Itu, ini bukan, ini harusnya half precision ya, kok 60 board. Saya malah kecampur sama arsitektur. Half precision, 16 bits. Saya malah tadi quote precision. Jadi ada 16 bit buat nge-represent floating point kan ada saya 1, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus technically sebenarnya cuma sampai segini sih. Terus dikali sama mantisa apa eksponen kayak gini.
Oh ya, lupa. Satu lagi ada sign ya, ya plus minusnya. Jadi ada sign bit. Jadi kayak kalau bitnya aktif negatif, kalau bitnya nol positif. Kenapa nggak saya pakai gambar ya sih? Nah, gini dong. Kayak nggak ada yang pakai FP32 itu nggak ada yang pakai karena boros. FP16 ini jadi fractionnya 10 bit. Fraction tuh yang ini tadi, yang 1,0 sampai 10 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 bits. Eksponennya berarti kali 10 pangkat tapi dalam bentuk bit, ya berarti sampai 5 kali precision, berarti 10 pangkat 5 sign positif atau minus. Sayangnya kita nggak butuh precision segede gini, makanya Google ngedevelop nama brain float 16 ya. Jadi ini floating point 16, ini B itu brain float 16. Jadi dia ngegedein eksponennya dengan apa, mensacrifice fractionnya ini. Jadi ini nggak penting kayak bagian sini, yang penting ini lebih gede aja gitu sih. Jadi ini dikurangin, ini ditambahin. Sebenarnya secara matematika ini salah, tapi ya pokoknya kayak beginilah. Ya jelek banget emang sih. FP8 itu quarter precision. Di sini nggak ditunjukin. Jarang sih pakai FP8. Biasanya kalau udah FP8 biasanya langsung lompat ke Q8. Apa sih Q8? Q8 itu quantize. Quantize berarti bukan floating point. Dia itu di-convert jadi kayak semacam integer. Bukan semacam sih, emang integer sih. Soalnya kalau boleh jujur kan LLM itu gede ya. Kalau misalnya makin, karena maksud gua gede itu neural networknya banyak, jadi kayak bisa ngecover lah istilahnya. Jadi eh jadi kayak jadi integer 8 ini sebenarnya kayak in 8 dipotong lah istilahnya. Kan kalau integer in 8 itu jadi dari kayak sebenarnya kan kayak gini ya. Ini mungkin FP16 ini. Mungkin kayak gini weightnya, tapi kalau jadi in 8 kan 256 possible value kan. Kayak cu 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 cu. Nah, kayak gini lah. Eh sama kayak tadi, alasannya dari kenapa orang-orang milih BF16 untuk GPU paling baru, karena lebih pentingnya ini eksponennya ini dibanding fractionalnya ini ditukar. Q6 berarti ya in 6 bisa saya nulis. Ya in 6 in 5 ini ya 2 pangkat 8 205 kok 205 no, 512 2 pangkat 6 berarti 128 ya 128 terus jadi 64 32 eh astaga hitungan saya ngaco. Ya pokoknya nih 2 pangkat 8 2 pangkat 6 2 pangkat 5 2 pangkat 4 8 sama 2 gitu ya. Iya pokoknya makin ke bawah makin idiot lah modelnya kayak gitu. Rata-rata sih orang tuh pakai Q6 kalau misalnya GPU-nya nggak cukup. Kalau misalnya mencukup ya ini yang paling bagus ya BF16. Tapi BF16 itu cuma Nvidia ada, bukan ada tapi RTX ada Loveless. Kalau nggak salah gini cara di Indonesia arsitektur. Ada plus plus ya kayak Blackwell baru ada BF16. Selebihnya pasti kita pakainya Q8 atau enggak ke bawah. Karena Q8 juga cukup bagus. Tadi juga ada KS, ini K ini paling besar, KS, K small, K medium, small, medium kayak gitu. Ini juga quantize gitu sih. Ada tekniknya sendiri. Dan mungkin
bakal ngebahas kayak itu sih. Bisa dicek sendiri sih. Pokoknya rule of thumb-nya misalnya di sini dia butuh 5 gigabyte VRAM. Ya, hitungannya 5 kali 1,2 berarti 6 gigabyte VRAM untuk ngejalanin. Kayak gitulah. Oke, lanjut ke tahap berikut.